Halo Pak Yo. Pak Yo, saya lihat statusnya Bu Juni kok udah ada prof ya. Saya kira udah mulai kuliahnya. Saya lihat di statusnya Bu Juni. Dengar nggak suara saya? Dengar. Lihat di statusnya Bu Juni kok udah ada prof. Tak kirain udah mulai kuliahnya. Apa bimbingan ya? Halo. Oh, kirain aku ketinggalan. Oh ini yang Mereka kemarin. lagi bimbingan ya? Enggak sih, enggak. Tanggalnya ternyata tanggal 3. Oh alah. Gimana Pak Handi, Pak Yo? Dia di kosnya, saya belum WA. Oh, Tadi malam udah balik. udah pulang. Langsung pulang. Ya? Langsung pulang kemarin. Jadi jam 4 kayaknya, setengah 5. Pak. Oh, kirain dirawat. Aduh, nggak tahu juga tuh. Kemarin pulang masih bareng aku loh jalan di kantin. Oh, Kaget aja pas ini. Kok tiba-tiba, dia pingsan soalnya. ya Allah. Pingsan jam setengah 10. Saya udah ini mau tidur saya. Di kos, pingsan di kos. Di kosnya dia. Ntar saya matiin ini dulu ya. Saya pakai laptop. Oh, kamu merekam ya? Dian, Sorry. Gimana Pak? oh kamu merekam ya? Enggak enggak ngerekam. Apa iya? Enggak. Oh ya, jadi tadi malam jam berapa? Akhirnya jam 10 kami bawa ke rumah sakit tuh. Saya nggak dengar. Halo. Iya ya, Dibawa ke rumah sakit dalam keadaan pingsan Pak Yo. enggak dia udah sadar. Oh, Jadi saya telepon Ritno, Ritno masih di ini di apa? Di kampus jam setengah 10-an itu saya hah? ya, Di kampus setengah 10. saya Oh udah mau iya. tidur. Jadi untung aja saya lihat handphone. Ini kan, Hmm. ini ada telepon dari Handi nih. Nah, ya sudah saya tanya ke dia, saya telepon ke saya ini barusan ini kata teman saya tadi tuh jatuh pingsan. Ya Kata Allah. Sugirman ada temannya dia tuh. Oh, Mm-mm. seriusan? Iya, saya mau nutup pintu, tiba-tiba udah saya nggak sadar lagi gitu, nggak tahu lagi gitu. Hmm. Ah, ya, saya bilang, oh kita harus ke rumah sakit kalau gitu. Jadi Iya. saya WA ke teman-teman kesehatan rumah sakit mana kira-kira. Akhirnya Bu Ika kayaknya bilang di RSSA Saiful Anwar. Ya udah, ke bawah udah ditungguin, ya udah kami langsung jalan.
Jalan, aduh ngantuk banget, anjir. Di Aduh, Bonceng. AC-nya dingin banget lagi di UGD tuh. Jam 4:30 baru saya sampai kos tidur. Jadi saya baru bangun tadi jam 8 biasanya. Wis, keren keren. Lah terus Ritno naik apa ke sananya? Enggak, mereka pakai mobil. Jadi kita Oh berdua gitu. patungan untuk bayar mobil. Ya Dia ya ya. pergi, saya pulang. Kemudian patungan untuk beli obatnya segala macam pokoknya gitu. Ya Udah. Allah. San. Ya Mm-mm. namanya teman dia harus dibantu. Iya. Hai Mbak Fuja. Mbak Pujawati. Teh Fuja, Teh Fuja. Oh, iya ya. Teteh, ada lo Bu Fuja. Mbak Fuja, ada lo teman saya. Eh, biasanya orang Sunda tuh kan jarang untuk keluar kan, keluar daerah Jawa Barat, Banten gitu kan. Tapi di kampus saya itu ada 2 orang, orang Sunda lah. Cewek lagi dua-duanya. Ya, halo Mbak Dian. Iya. Oh, Kak Yo ini nih masih belum kondusif, jadi aku belum dibuka kameranya. Oh ya, nanti saya kalau bilang udah ada ada teman saya di kampus yang orang Ah, Sunda, 2 orang cewek lagi masih bujang. di Ini Unika, bisa, di ya? Unika, di Unika. Mm-mm. Wih, di oh gitu, baru Iya, tahu. anak IPB dua-duanya. Oh, Bogor ya. Iya, ngajar mereka apa di Pak Yo di sana? daerah mana begitu? Pokoknya kayaknya di Bandung, bagian selatan-selatanan, bukan di kotanya, jauh jauh lagi bilang. Hmm. Tuh. Jadi saya Unipa. heran, kok orang apa? Sunda. Orang Sunda tuh bisa bisa ya kalian keluar? Ya nggak tahu ya, saya juga nggak. Dan mereka bilang kami juga nggak ini bang, nggak rencana gitu. Tiba-tiba aja saling ngajak. Terus ya udah karena ada kerjaan ya udah jalan aja. Dipikir nanti baru ini ya, penyesuaian dan lain-lain. Tapi mereka tinggalnya di, kan kampus kita kan ada mes dosen tuh, ada kayak kos tapi bukan kos ya, apa namanya, kos Mes. yang agak gede pokoknya gitu. Jadi kamar mandi segalanya, dapur di dalam. Jadi masing-masing deh. Itu banyak sih kalau dosen-dosen baru. Dulu saya juga tinggal di situ 2014 tuh. Tinggal awalnya di situ. Waktu datang pertama tinggal di situ. Dan mereka Bang Yo masih tuh di Ruteng bukan? iya di Ruteng. Oh, Ruteng. Saya pernah ke Borong, Mas. Ngapain lu? Dulu pas apa ya? Monitoring GGD. Oh, guru garis depan. Ah, dari Lewat Ruteng kan itu? Iya, lewat Ruteng. Apa pesawatnya sampai Bajo kan? Iya, Terus Labuan dari Bajo. Labuan Bajo tuh ke Borong tuh 8 jam ya. Iya. Ya lewat Ruteng dulu, habis Ruteng turun lagi kan baru ke Borong. Nah, Ruteng tuh yang dingin banget tuh. Iya, yang ada apa namanya tuh sawah yang kayak laba-laba itu kan. Iya, sawahnya yang laba-laba. Nah, di situ daerah persawahan sih di tempat saya tuh. Sama ada yang cabai yang pedas banget itu ya, Bang. Iya, itu cabai pedes Indonesia tuh kayaknya. Kalau Nggak ada ditanam, di Jawa itu nggak ada. iya, dan dibawa ke sini ditanam tuh jadi nggak pedas. Iya, iya di sana tuh ada itu ada cabai yang kecil kecil banget tapi pedesnya, waduh. Bener Apa deh. nama? Di sana ada istilah tuh. Jadi itu kalau di ini jangan ngambil banyak-banyak, kalau nggak bisa habisin tuh. Iya pedas ya. Iya Pedes temenku banget. sengaja ke pasarnya nyari cabai itu. Tahun berapa? Belum lama sih, kemarin 2000 berapa ya? 17 kayaknya. 2016 gitu. Ya udah lama sih ya, 5 tahun lalu. Oh, kita dari Labuan Bajo tuh naik mendaki terus sampai Iya, ke Ruteng, ada baru ininya sih tapi ya, ada travelnya. Gunung Mas ya? Iya, saya lupa sih apa, tapi dari Bajo gitu ke jadi dia Dijemput di bandara kan?
Ya, dijemput di bandara. Ya, itu ada travel. Saya juga kalau naik pesawat dari situ kok. Hmm. Dari Bajo, tapi di Ruteng ada, tetapi arahnya ke Kupang. Soalnya Ruteng itu kan selalu berkabut ya, jadi pesawatnya turunnya itu harus pagi. Hmm. Jam 7 tuh udah turun. Nah, kalau siang udah nggak bisa karena kabut. Retno, Retno, Retno. Ah, ini Iya anaknya. Kak, Itu Handi gimana? saya baru bangun. Handi gimana Handi? Belum buka sebelum ke kamar ini. Saya cek dulu. Oh ya, coba cek. Udah dia baring di ruang TV.
Memang masih, coba tanya, masih pusing, masih sakit kepala katanya. Minum obat itu. Masih tidur. Tidur ternyata. Coba tanya tuh dia makan minum obat apa gitu. Sabar sebentar nah bang, saya kumpul tenagaku dulu. Seoleh juga enggak. Halo Ritno. Ada yang merasa dirugikan karena saya terlambat masuk? Tidak ada. Atau Diko senang karena saya terlambat masuk? Puja bagaimana? Iya, Prof. Senangkah Diko karena saya terlambat masuk? Tidak, Prof. Senang, lawan katanya apa? Sedih. Ya, tunjukkan dong kesedihanmu. Oke, baik. Ya, semua dalam keadaan baik ya. Ini nama-nama ada tapi tidak ada gambar hidupnya, itu gambar mati semuanya itu. Apakah Diko benar-benar ada atau tidak? Ada, Prof. Ya, masih ada yang menutup diri. Ada yang sakit, Prof. Siapa yang sakit? Handi Ferdiansyah. Si Ansyah bisa sakit. Ya namanya manusia. Manusia kan ada manusia lemah, ada manusia kuat. Berarti kondisinya lagi lemah. Manusia itu banyak, manusia kecil, manusia besar, manusia lemah, manusia kuat. Ada. Masa Ansyah manusia lemah? Dian Ratna pakai kacamata, keren sekali. Ini karena di luar ruangan, Prof. Jadi menyesuaikan cahaya, Prof. Itu kacamata keren itu. Kacamata minus, Prof. Ini, Prof. Masa kacamata minus pakai warna? Iya, kalau kena cahaya dia gelap sendiri, Prof. Ajaib benar punya kacamata itu. Jadi kalau kena cahaya gelap sendiri gitu. Iya, betul, Prof. Nanti kalau gelap terang sendiri. Iya, betul. Kalau nggak ada matahari nanti terang sendiri, Prof. Itu berarti mahal sekali dong kacamata begitu. Enggak, Prof. Ya, adaptif. Jadi bukan hanya pembelajaran saja adaptif ya, kacamata juga adaptif sekarang ya. Oke, mana lagi? Christine belum dibuka. Siwi belum dibuka. Sofi. Ika. Prof, mohon izin saya
Bapak saya meninggal Sabtu kemarin, jadi saya masih menerima tamu juga, Prof. Mohon izin. Oke, baik. Ya, Terima kasih, Prof. Sukeipah. Sukeipah ada? Nur Fajriyah Mukhlis. Hadir, Prof. Di ora ketok. Lundi. Ika. Afif. Hadir, Prof. Mohon maaf agak batuk, Prof. Ya batuk kan ya ndak nulari to nek ning daring koyo ngene iki. Nek aku lebih baik nek ngono tak tutup pisan ae ya. Nah, ora ketok to. Biar wis. Jangan, Prof. Wis tak tutup ae ben podo. Aku ya iso balas dendam barang. Ini pembalasan atas kekejamanmu tak mau menunjukkan wajah. Wajahku juga mahal, Rek. Puja, berapa harga wajah Anda? Tak ternilai, Prof. Tak ternilai. Berarti nggak ono sing tuku, no. Oke. Nah, apa yang akan kita bicarakan hari ini? Minggu lalu Prof menyampaikan akan membahas kesahihan internal dan eksternal. Nah, itu kan janjiku minggu lalu. Mosok barang minggu lalu saya ditagih saiki. Opo ya ora ono liyane sing luwih apik ta? Yang lebih penting lagi. Agus Salim. Agus Salim punya kerinduan apa yang kita pelajari hari ini? Nah, Agus Salim masih mute itu. Oke, malah berhenti gambarnya. Kalau berhenti gambarnya itu artinya putus hubungan. Siwi, apa yang dirindukan? Ya, Prof. Apa masih tetap sama Puja nagih janji? Saya nggak berani nagih janji, Prof. Kalau gitu apa yang kau rindukan? Yang minggu kemarin permintaan Prof kita tentang validitas, Prof. Lah iya, wis iso menjelaskan itu atau belum? Apa sih pancet aku sing kudu njelaske? Dari pakarnya saja, Prof. Izin. Setuju, Prof. Ya wis nek ngono tak bukano. Jika memang dikau merindukan begitu. Tentang apa tadi? Kesahihan ya.
Oke. Sudah terlihatkah? Sudah, Prof. Sudah, Sudah, Prof. Prof. Nah, bentangi kabeh kesahihan temuan penelitian. Apakah temuan penelitian itu sahih atau tidak? Nah, kesahihan temuan penelitian bicara tentang kesahihan internal validity, dan kesahihan eksternal. Wis tangi? Sudah berhasil suaranya membuat saudara bangun? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Kesahihan internal mempersoalkan apakah temuan penelitian atau hasil penelitian, apakah itu ada perbedaan, ada pengaruh dalam penelitian eksperimen. Jadi perbedaan yang ada atau apapun temuannya, kalau tidak ada perbedaan atau ada perbedaan, itu memang disebabkan oleh treatment yang kita berikan. Nah, jika perbedaan itu muncul, bahwa satu dikatakan lebih bagus dibandingkan dengan yang lain. Katakanlah kita mengeksperimenkan sebuah strategi pembelajaran yang kita berikan pada satu kelompok dibandingkan dengan strategi yang lain yang kita berikan pada kelompok yang lain. Nah, nanti setelah periode pemberian perlakuan berakhir, katakanlah 3-4 bulan, kita melakukan pengujian, pengukuran hasil belajar. Ternyata berbeda. Kelompok yang menerima perlakuan satu dengan yang lain berbeda. Nah, apakah perbedaan itu memang disebabkan oleh perlakuan yang kita berikan atau tidak? Jika iya, maka temuan itu sahih secara internal. Nah, jika tidak, katakanlah karena ada variabel-variabel lain yang ikut mengganggu, yang masuk dalam setting penelitian. Nah, itulah nanti yang akan kita bicarakan, variabel-variabel apa saja yang dapat mengganggu itu. Nah, jika karena gangguan variabel lain, jadi bukan karena treatment yang kita berikan, artinya temuan kita tidak sahih secara internal. Dan biasanya kalau ada temuan begitu cacat, itu harus diulangi penelitiannya. Sedangkan kalau kesahihan eksternal, nah, dalam riset eksperimen kan kita menggunakan subjek tertentu. Apakah apa yang kita temukan itu, temuan yang ada pada sekelompok subjek itu dapat digeneralisasi pada populasi yang lebih luas? Jika iya, maka penelitian itu sahih secara eksternal. Jika ternyata hanya berlaku pada sekelompok subjek, sebagaimana yang kita teliti, umpamanya dalam penelitian laboratorium. Nah, dalam penelitian laboratorium itu kan segalanya telah disetting menjadi berbeda dengan keadaan nyata di luar. Sehingga seringkali penelitian yang diselenggarakan di laboratorium, temuannya
memiliki kesahian eksternal yang sangat rendah. Karena segala sesuatu telah berbeda dibandingkan dengan di alam nyata. Nah, oleh karena itu, ketika seorang peneliti menekankan pada kesahian internal katakanlah setinggi mungkin, maka kesahian eksternalnya bisa menjadi rendah. Nah, oleh karena itu seorang peneliti harus bermain indah di sini. Tidak semua kondisi harus dikontrol seperti halnya di laboratorium. Meskipun ada pengontrolan, upayakan supaya tetap serupa dengan apa yang ada di dunia nyata. Nah, dalam penelitian pembelajaran itu tidak sulit mengerjakannya. Karena pasti dalam pembelajaran itu kan kita bertemu dengan anak-anak yang belajar. Belajarnya pasti nyata. Kelas-kelas sebagaimana adanya. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik pemilihan subjek dengan teknik cluster, itu maksudnya juga supaya memiliki kesahian eksternal yang tinggi. Jika kita ketika menetapkan subjek itu sungguh-sungguh berbeda, jadi di random secara khusus dengan kondisi ruangan kelas khusus, semuanya khusus. Contoh, ruangan kelas didesain ber-AC. Nah, jika begitu halnya, maka itu sudah membatasi nanti peluang untuk menggeneralisasi temuan penelitian pada ruang-ruang yang tidak ber-AC. Atau didesain risetnya pagi hari. Nah, jika demikian halnya, maka tidak begitu pas digeneralisasi pada kegiatan pembelajaran untuk siang, sore, atau malam hari. Cocoknya untuk pagi hari. Nah, itu contoh-contoh ya, yang membatasi kesahian eksternal. Sehingga dalam penelitian pembelajaran, seperti yang nanti akan Anda kerjakan, biarlah hal-hal yang sifatnya natural di lingkungan pembelajaran, biarlah dia begitu. Tidak semuanya harus dikontrol. Begitu banyak variabel ekstra yang ada dalam pembelajaran itu, biar dia berjalan begitu. Semakin ketat kita melakukan kontrol terhadap semua variabel yang dapat mempengaruhi penelitian, bisa saja kesahian internalnya menjadi sangat tinggi. Nah, dengan begitu kesahian eksternalnya menjadi sangat rendah. Hanya berlaku jika kondisi seperti sebagaimana penelitian itu dirancang. Nah, sekarang mari kita lihat variabel-variabel apa saja yang dapat mengancam kesahian internal. Ini yang pertama. Ini biasanya disebut dengan bahasa risetnya itu history. History itu peristiwa-peristiwa yang dialami oleh subjek ketika eksperimen berlangsung. Seluruh peristiwa. Lebih-lebih jika peristiwa itu terjadi secara sistematik. Umpamanya, risetnya mengambil waktu di pagi hari. Nah, pagi hari itu biasanya di setiap sekolah itu masih ada kesibukan.
Masih ada kesibukan menata ini, menata ini, menata ini, itu di pagi hari ya. Karena jam pertama. Masih banyak hal yang perlu dipersiapkan, perlu diatur untuk masuk ke kegiatan belajar. Nah, jika katakanlah di tempat di mana riset itu dikerjakan, ada peristiwa yang secara khusus terus masuk di situ. Dan itu secara sistematik ada terus-menerus terjadi. Nah, peristiwa-peristiwa itu bisa mengganggu atau mengancam kesayangan eksternal. Tetapi, jika katakanlah peristiwa-peristiwa itu bisa juga terjadi pada kedua kelompok. Karena biasanya kan tidak mungkin bersamaan jam 1, yang keduanya juga yang jam pertama. Biasanya kan di kelas ini jam 1, jam 1.2 atau bagaimana. Terus nanti siangnya jam 3.4 baru di kelas yang 1. Kan begitu tuh biasanya penelitian itu. Nah, sekarang ternyata peristiwa-peristiwa yang masuk ke dalam eksperimen itu adalah peristiwa yang sistematik terjadinya di jam pertama. Nanti katakanlah itu untuk kelompok eksperimen. Nah, untuk kelompok kontrol, peristiwa-peristiwa yang seperti itu tidak terjadi. Nah, artinya ada peristiwa yang berbeda yang dialami oleh kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, jika terjadi seperti itu, harus benar-benar diperhatikan apakah peristiwa-peristiwa itu mengancam atau tidak. Seorang peneliti harus benar-benar mengerti tentang itu. Tidak begitu saja bisa diabaikan. Contoh lagi, ada sekolah yang mengabsennya di pagi hari, di jam pertama. Nah, itu kira-kira 5 menit habis waktu itu mengabsen. Katakanlah gitu. Nanti di jam berikutnya tidak ada absen lagi. Artinya apa? Kan ada peristiwa yang berbeda yang dialami oleh satu kelompok dibandingkan kelompok yang lain. Nah, jika demikian halnya dan itu terjadi, maka upayakanlah seorang peneliti juga tetap melakukan peristiwa yang sama di awal kegiatan pembelajaran. Meskipun siang, tetap juga ada absen. Nah, itu sehingga nanti terkontrol itu. Kelompok eksperimen, kelompok kontrol mendapatkan perlakuan yang sama. Di awal ada absennya. Nah, perhatikan juga. Kalau menggunakan guru yang berbeda untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, ada absen. Nah, ketika ngabsen, ada guru yang menggunakan juga waktu mengabsen itu untuk memasukkan hal-hal tertentu, membangun motivasi, ada hal-hal tertentu yang dimasukkan dalam pembelajaran. Sedangkan ada guru yang lain, namanya ngabsen, dia hanya mengabsen aja, panggil nama, kasih tanda, tapi tidak ada apa-apa lagi yang diucapkan, hanya mengabsen. Artinya apa? Memang mengabsen ada, tetapi apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, apa yang muncul, apa yang terjadi ketika peristiwa mengabsen itu bisa berbeda. Yang satu justru memasukkan hal-hal yang sifatnya membangun motivasi, mungkin yang satu memasukkan hal-hal yang mengancam. Nur, Sania, ada Pak. Kemarin kenapa tidak hadir? Sudah berapa kali tidak hadir? Awas kalau tidak hadir lagi ya, berikutnya ya. Ada bahasa-bahasa yang seperti itu yang muncul. Tetapi di kelas yang lain tidak. Nah, peristiwa-peristiwa yang berbeda seperti itu dapat mengancam kesayangan internal.
Nur Saniah yang dapat ancaman tadi, awas kalau sampai tidak masuk lagi. Wah, seluruh hati dan pikirannya menjadi ciut karena ada ancaman dari seorang guru. Nah, sehingga itu terus terbawa dalam kegiatan belajar. Tadi aku kok diseneni, bla 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 bla. Wah, ya kuliah, ayo ya belajar. Pikirannya saya diseneni. Nah, itu kan peristiwa yang berbeda. Nah, hal-hal seperti itu perhatikanlah. Prof mau tanya, Prof. Ya, silakan. Kebetulan ada satu peristiwa di Nusa Tenggara Timur, Prof. Ini mungkin keluar, tapi saya pikir masih berkaitan dengan peristiwa-peristiwa. Nah, ini ada aturan baru. Sebenarnya saya pengen juga tanya itu ke Prof. Ada aturan yang dikeluarkan oleh Gubernur NTT ini yang kemudian mengharuskan siswa datang jam 5 pagi untuk sekolah. Dan itu sudah berlangsung, Prof, di 2 sekolah pilot. Nah, itu sudah berlangsung. Menurut Prof, pandangannya gimana tuh, Prof? Iya, saya pendukung gubernur atau oposisi gubernur, kan tinggal begitu pandangan saya. Oh iya, siap. Gimana, Prof? Kalau saya pendukung gubernur, bagus itu. Kalau saya oposisi, gila ini gubernur. Tinggal begitu. Karena itu tidak ada teorinya. Semua itu kan hal-hal yang pragmatis. Karena keinginan sesaat tanpa teori. Betul, Prof. Ya, apalagi katakanlah untuk uji coba, ya biarlah dia uji coba, nanti hasilnya gimana, tinggal gitu aja. Kan gubernur penguasa tunggal, dia punya hak untuk mengerjakan itu. Dan sekarang udah ada aturan lagi bahwa semua PNS di bawah Dinas Pendidikan itu juga masuk jam 5.30. Ya, sekarang udah enggak apa-apa. Soal besok terjadi apa-apa kan urusannya gubernur, tinggal gitu aja toh. Itu hal-hal sifatnya pragmatis, mau diuji cobakan silakan aja. Nah, semua PNS masuk jam 5 pagi, ya sudah, dia kan hanya memikirkan PNS-nya, padahal PNS itu kan terikat dengan keluarga, dia punya istri, punya anak. Lah kalau dia masuk jam sekian, dia kan anaknya juga sekolah di tempat yang lain. Ya nanti kalau anaknya tidak makan, ya sudah gubernurnya suruh kasih makan, tinggal gitu aja. Ya kita sebagai rakyat itu urusan dan dia bertanggung jawab. Selesai sudah. Itu caranya menyikapi kalau ada aturan-aturan yang begitu. Ayo silakan, karena Anda sekarang yang berkuasa. Dan lihat hasilnya nanti bagaimana. Ternyata memunculkan sesuatu setelah sekian kali. Karena anak-anak jadi kurus, karena tidak sempat makan, tidak sempat apa. Istirahatnya kurang, macam itu. Berarti kan 2 jam mendahului toh. Artinya sekarang bangunnya anak harus 2 jam mendahului dari jam biasa dia bangun. Kalau dia biasa bangun jam 5, dia harus bangun jam 3. Tinggal begitu aja. Nah, terus nanti hasilnya gimana? Ya tunggulah. Karena jalan-jalan masih sepi. Bisa saja anak-anak itu akan ngebut di jalan raya. Masih sepi toh. Supaya itu, dan dia akan datang seperti itu supaya tetap jam 5 karena memang masih kosong jalan-jalan. Nah, terus terjadi macam-macam. Nah, itu pasti sudah dipikirkan, urusan gubernur lah itu. Ya, Yohanes. Nah, yang penting untuk dalam rangka riset seperti ini, ya buatlah kelompok eksperimen dan kelompok kontrol itu mengalami peristiwa yang sama. Nah, kalau itu sudah bisa jadi sama, artinya
variabel itu akan kalau mempengaruhi, maka mempengaruhi pada kedua kelompok sehingga menjadi netral. Hanya itu aja. Jangan sampai ada satu peristiwa yang terjadi pada kelompok eksperimen, tapi peristiwa itu tidak terjadi pada kelompok kontrol. Tetapi jika peristiwanya itu tidak sistematis, artinya ya hanya sekali deh, masih bisa ditoleransi. Katakanlah, ketika kelompok eksperimen belajar, hujan lebat, badai. Nah, kita tahu kalau ada seperti itu kan ada gangguan dalam eksperimen. Nanti ketika kelompok kontrol belajar, tak ada hujan. Terus gimana ya? Apakah kita yang mendatangkan hujan? Gimana caranya? Kan tidak bisa juga, toh? Ya sudahlah. Hanya menjadi catatan nanti. Jadi catatan, perhatikan juga, gitu ya. Dicatat ada peristiwa begini. Padahal kelompok kontrol tidak mengalami itu. Kalau hanya sekali saja dari 8, oke lah. Atau bisa saja dengan cara melakukan pengecekan atau review terhadap soal-soal. Soal-soal ujian yang telah dibuat untuk pertemuan, katakanlah ketika ada hujan, itu dinetralkan. Artinya dengan jalan dibuang, tidak dimasukkan. Sehingga menjadi netral. Nah, itu upaya-upaya seperti itu perlu. Tetapi itu karena tidak sistematis, tidak bisa juga kita melakukan bahwa itu harus begitu caranya. Bukankah seorang peneliti juga memiliki hikmat pertimbangan-pertimbangan kepakaran? Jadi gunakanlah expert judgment itu sebagai seorang peneliti untuk mengambil keputusan tentang itu. Begitu ya, Yohanes? Siap, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Oke. Nah, tentang kebijakan, biarlah urusan kebijakan itu. Itu bukan urusan mahasiswa. Kalau Anda menjadi pengamat tentang NTT, silakan. Tapi kan mestinya peraturan itu harus ada kajian yang ilmiah yang mendasari itu, Prof. Ya, itu bagi kau yang sedang berpikir ilmiah. Tetapi bagi birokrat, kan beda toh? Siap, Prof. Berilah peluang. Sudah. Nanti jika Yohanes yang akan menjadi pengganti dari beliau yang akan datang, nah kerjakan lebih baik lagi. Kan tinggal gitu. Selagi beliau menjadi pemimpin, sudah. Ikuti saja aturan-aturan pemimpin yang dibuat. Jangan menjadi pemberontak di dalam negeri. Oke? Nah, itu urusan, silakan, itu urusan kebijakan ya. Kedua, pemilihan subjek. Nah, jelas kalau subjek yang dipilih ditetapkan untuk menjadi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, kalau tidak dipilah sesuai dengan pemilihan yang dapat mewakili populasi, ya sudah jelas mengancam kesayangan internal. Begitu saja menggunakan dua kelompok secara klaster ya, tanpa melakukan kajian juga. Kelompok 1 dan kelompok 2 ini memang homogen atau tidak ya? Atau memang sengaja di-ranking sebelumnya? Sehingga kelompok 1 termasuk ranking bagus, kelompok 2 ranking jelek. Dan itulah yang kita pakai sebagai subjek penelitian. Nah, kalau sudah tahu begitu, ya jelas sudah akan sangat mengancam. Hasil belajar yang lebih bagus itu bukan karena treatment, tetapi karena memang subjeknya memang lebih pinter. Gitu.
Nah, diperhatikan. Nah, teknik yang paling jitu untuk memilah subjek adalah dengan teknik random. Kalau random itu artinya apa? Anda tahu apa yang dimaksud dengan teknik random? Semua berpeluang sama, Prof, untuk dipilih. Semua bagaimana? Peluang untuk pemilihan menjadi itunya sama, Prof. Baik di kontrol maupun itunya eksperimen punya peluang yang sama. Oke, setiap anggota subjek memiliki hak dan peluang atau kesempatan yang sama untuk ditetapkan sebagai subjek penelitian setiap pribadinya, gitu ya. Karena itu biasanya cara yang paling baik untuk bisa membangun itu adalah dengan menggunakan teknik random, yaitu dengan undian. Itu yang paling bagus. Tetapi tidak semua konteks penelitian memungkinkan untuk kita mengerjakan itu. Sehingga biasanya tidak menggunakan random selection, yang bisa dikerjakan random assignment. Kalau random selection itu pribadi-pribadi, jadi setiap orang itu di random. Kalau tidak bisa menggunakan cluster, nanti siapa yang mendapatkan treatment, siapa yang mendapatkan yang lain untuk kelompok kontrol, itunya yang di random. Jadi random assignment namanya itu. Jadi ada random selection untuk kelompok ya, membentuk grup itu, pribadi-pribadi, individu-individu. Kalau random assignment untuk menetapkan siapa yang mendapatkan treatment, siapa yang mendapatkan yang masuk dalam kelompok kontrol. Dan ini sangat penting. Jika ini ada kekeliruan, ya sudah pasti nanti. Kan titik startnya tidak sama. Ibarat kita lari maraton, satu grup sudah ada 5 km di depan kita, dan kita ada di belakang. Kira-kira mana yang lebih dulu sampai? Ya, yang ada di depan kita, kan gitu. Artinya, bukan persoalan kekuatan yang ada di dalam diri peserta lari maraton itu. Ini persoalan bahwa yang satunya sudah ada di depan. Sehingga dia lebih dulu. Sehingga yang lebih dulu biasanya jadi juara. Dan juaranya bukan karena kehebatannya, tetapi karena ya dia lebih dulu aja. Nah, seperti itu. Karena itu, upayakan ketika kita memilah subjek, sedapat-dapatnya gunakan teknik yang memang memberikan hak dan kesempatan yang sama pada setiap subjek, yaitu dengan random. Kalau tidak, menggunakan cluster. Nah, jika menggunakan cluster, maka perhatikanlah apakah kedua kelompok itu ada kelompok yang homogen atau tidak. Jika kita sudah tahu bahwa pembentukan kelompok itu tidak homogen, ya dengan sendirinya jangan menggunakan subjek yang telah dibuat seperti itu. Karena ada sekolah-sekolah yang mengelompokkan murid-muridnya berdasarkan prestasi. Yang prestasinya unggul masuk kelas A. Di bawahnya itu kelas B, di bawahnya itu kelas C. Terus sampai habis, nanti yang kelas yang paling terakhir itu berarti kelas yang paling jelek. Itu zaman saya dulu, tahun 70-an. Di SMP saya mengalami itu, di SPG saya mengalami itu. Kayaknya sekarang masih, Prof. Apa? Kayaknya sekarang masih ada, Prof. Nah,
Jika sekarang ada dan Anda punya informasi seperti itu tentang bagaimana memilih kelas di sekolah itu, janganlah kita memilih sekolah itu sebagai subjek Lokasi eksperimen penelitian. Anda. Carilah sekolah lain. Nah, jika ternyata semua sekolah begitu, gimana? Semua sekolah begitu. Ya, jangan ada eksperimen lagi. Tinggal begitu. Karena tidak mungkin toh. Tidak mungkin. Atau jika kebijakannya begitu, dan Anda sendiri adalah kepala sekolah, nah untuk sekolah Anda, buatlah dulu kebijakan khusus untuk sekolah dalam rangka eksperimen. Tinggal begitu aja toh. Oh, ternyata Anda bukan kepala sekolah, tapi kenal dengan kepala sekolahnya mau membantu, selesai juga. Atau tidak kenal, dan sekolahnya tidak mau juga membantu, karena itu mengubah segala sesuatu, negosiasi. Ya, saya sanggup menyelesaikan administrasinya untuk bisa mengubah ini. Untuk absen berapa sih biayanya, untuk mengubah ini berapa biayanya. Di total 10.000, bayar saja. Dan bisa, ya sudah. Jadi usahakan segala sesuatu agar bisa mendapatkan setting penelitian yang memenuhi standar eksperimen. Itu caranya. Oke. Hanya 10.000 aja loh. Nah, 10.000 kali 100 berapa? Ya, selalu ada ya. Ada yang mengikuti setiap keputusan. Yang penting Anda bisa mendapatkan 2 kelompok yang sesuai memenuhi standar untuk kita memilih kedua kelompok itu untuk ditetapkan menjadi kelompok eksperimen dan kontrol. Proses kematangan subjek. Ini biasanya terjadi, maturity ini bisa mengancam jika seorang peneliti melibatkan subjek yang pada usia tertentu, di mana subjek itu mengalami percepatan kematangan yang luar biasa. Biasanya anak-anak usia adolesen itu loh, puber, usia 11, 10, 11, 12 tahun itu. Yang kalau lebih-lebih kalau eksperimennya katakanlah setahun. Dalam 1 tahun eksperimen berjalan, melibatkan subjek yang usia seperti itu. Nah, bisa saja perubahan atau perbedaan yang terjadi nanti di hasil belajar itu bukan karena treatment, tetapi karena terjadi pematangan yang sangat cepat itu. Contoh, saya ngambil ilustrasi yang bukan hasil belajar ya. Ketika eksperimen itu dimulai, anak laki-laki yang ada di situ tidak ada kumisnya. Setelah 1 tahun eksperimen, loh kok anak laki-laki keluar kumis ya? Keluar kumis. Nah, munculnya kumis itu karena apa? Kan bisa saja. Karena ikut eksperimen, yuk keluar kumis ya. Bisa aja toh. Atau yang perempuan-perempuan muncul menstruasi atau apalagi, semua yang sifatnya karena kematangan. Nah, bukankah kematangan fisik itu juga membawa pengaruh pada perilaku, pada kematangan yang lain? Kematangan dalam mengambil keputusan, kematangan karena pengalaman-pengalaman yang luar biasa, sehingga terjadi sesuatu di dalam diri seseorang, dan sesuatu itu ternyata memberikan pengaruh dalam, katakanlah, mengambil keputusan dalam menjawab soal-soal ujian.
Nah, karena itu perhatikan durasi dari eksperimen itu. Karena itu jangan juga eksperimen terlalu panjang waktunya. Dan juga perhatikan, hindari menggunakan subjek yang berada pada usia kematangan yang cepat itu. Nah, itulah cara-cara yang bisa dipakai untuk menghindarkan diri dari ancaman maturity ini. Sebelumnya, karena dia berada pada tingkat perkembangan berpikir yang ada di bawahnya, terus tiba-tiba dia naik. Oh, dia jadi pintar dengan sendirinya, katakanlah gitu. Ingat teori Piaget? Teori Piaget, perpindahan atau perkembangan dari berpikir konkret ke berpikir abstrak itu usia berapa? 12 ya, Prof. Ya, kalau di Eropa itu 11. 11. Tadi kan saya menyebutkan sekitar usia itu toh, hati-hati. Karena terjadi mulai ada perubahan. Meskipun perubahannya tidak mendadak ya, pelan-pelan begitu ya. Jadi sebelumnya dia berpikir konkret. Setelah 11 tahun, dia dikatakan mencapai tingkat berpikir abstrak. Nah, perubahan dari konkret ke abstrak itu untuk perubahan proses berpikir, kematangan berpikir yang luar biasa. Dan ternyata pas terjadi pada waktu itu karena Anda menggunakan katakanlah anak kelas 1 SMP atau kelas 6 SD untuk eksperimen. Terjadilah kematangan yang seperti itu. Nah, ternyata hasil belajarnya menjadi lebih bagus. Nah, lebih bagusnya itu karena treatment atau karena proses kematangan. Nah, jika katakanlah itu terjadi pada kedua kelompok, karena usianya memang homogen, ya berarti netral lagi, nggak ada masalah. Nah, jangan sampai katakanlah di usia-usia seperti itu, anak-anak katakanlah kelas 1 SMP yang kita pilih untuk menjadi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Tapi dilihat dari usianya, kelas A untuk eksperimen, usianya 11 sekitar itu. Tapi di kelas B ada yang 12, ada yang 13. Dan lebih banyak seperti itu. Nah, perbedaan usia itu hati-hati. Harus diperhatikan. Jika ketemu dengan subjek yang karakternya begitu, sebaiknya jangan kita memakai kelas yang begitu. Prof, mau tanya, Prof. Ya. Misalnya ini di bangku kuliah, Prof. Kemudian ada mahasiswa yang kemudian sudah pernah mengambilnya mungkin lebih dari 1 kali karena program ulang misalnya. Kemudian kita mau buat eksperimen lah di kelas itu. Apakah itu sudah dianggap mereka lebih matang, Prof? Oke, kemudian kita keluarkan aja mereka atau gimana? Ya, itu ini tidak dikaitkan dengan kematangan, itu dikaitkan dengan pengalaman. Dia sudah pernah belajar. Oh, berarti beda, Prof, kematangan dengan Ya, pengalaman. dia sudah punya pengalaman lebih dulu. Nah, untuk anak-anak yang begitu juga sebaiknya disisihkan ketika analisis. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Jangan begitu saja masuk gitu. Disisihkan. Karena itu banyak hal yang harus kita perhitungkan toh dalam menetapkan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Prof, mau tanya, Prof. Ya, silakan. Untuk mengatasi
atau untuk menetralisasi perbedaan di antara kelompok subjek itu kan ada dikembangkan di teknik statistik itu Prof ya, namanya variabel kovariat, menggunakan teknik seperti ANCOVA seperti itu untuk menetralkan variabel-variabel yang dianggap berbeda dari awal. Misalnya seperti tadi kematangan ya Prof ya. Mungkin kebetulan dalam hal kematangan kedua kelompok antara kontrol dan eksperimen itu tidak mungkin. Nah, dengan menggunakan teknik statistik tertentu seperti ANCOVA itu, apakah bisa Prof? Itu dianggap bisa menetralisasi perbedaan tersebut. Nah, bisa dilihat di sini. Bisa, Prof. Teknik menyeimbangkan subjek. Gunakan teknik random. Gunakan teknik pasangan. Pasangan bisa berdasarkan individu. Jadi lakukan pengukuran pada kedua kelompok, dan nanti hasil pengukuran itu dijadikan sebagai dasar memasangkan. Contoh, dipasangkan berdasarkan tingkat kecerdasan. Di kelas A ada yang katakanlah tingkat kecerdasan 120, maka di kelas B juga ada yang sekitar itu 120. Kalau ada pas bagus. Ya 121, 119 ya anggap sama. Di kelas A ada yang 100, di kelas B juga ada yang 100. Nah itu pasangkan. Yang punya pasangan itulah yang nanti dianalisis. Yang tidak ada pasangan ya dikeluarkan dari analisis. Pembelajarannya tetap berjalan. Nah kalau itu tidak bisa, pasangkan berdasarkan kelompok dengan menggunakan nilai rata-rata. Kelompok eksperimen dicari nilai rata-ratanya berapa, kelompok kontrol berapa. Nah, jika katakanlah nilai rata-rata katakanlah tidak berbeda, ya sudah, itu berarti sudah pasangannya. Jadi grup yang sudah berpasangan. Nah, yang ketiga, menggunakan subjek untuk mengontrol diri sendiri dengan pretest dan post-test. Yang dicari adalah gain score-nya. Berapa peningkatan skor dari pretest ke post-test. Jadi masing-masing mengontrol dirinya sendiri. Itulah yang dianalisis, gain score. Yang keempat, batasi luas populasi. Jadi kalau kita bicara soal subjek, lepaskan diri dari ngomong katakanlah kelas 4 SD, bukan kelas 4 SD di mana saja. Kelas 4 SD yang dimaksud adalah kelas 4 SD yang ada di wilayah ini. Wes, itu aja, batasi. Dan yang kelima, gunakan kontrol statistik. Nah, inilah yang tadi ditanyakan oleh Arif. Gunakan kontrol statistik. Karena tidak semua setting penelitian bisa mengontrol semua. Jika ada variabel-variabel tertentu yang tidak bisa dikontrol, tidak ada masalah, lepaskan saja. Tetapi ketika melakukan analisis, barulah kita kontrol. Jadi desainnya tidak bisa mengontrol, nanti statistiknya yang mengontrol. Nah, seperti yang tadi Arif katakan, bisa menetapkan sebuah variabel yang diduga, dicurigai, ikut memberikan pengaruh pada variabel tergantung dengan menetapkan variabel itu sebagai
kovariat. Sehingga nanti masuk ke dalam analisis statistik yang disebut dengan ANACOVA atau ANCOVA, analisis kovariat, bukan lagi analisis varian. Nah, untuk itu nanti kita melihatnya di statistik ya. Jadi bisa. Itukah yang Arif tanyakan tadi? Iya, Prof. Kalau misalnya kita pakai ANOVA 2 arah, two-way ANOVA, apakah untuk menetralkan suatu variabel itu kita membuat ANCOVA 2 arah juga, Prof? Ya, kan teknologi ANAVA itu ada 1 jalur, 2 jalur, ya, dan seterusnya, toh. Ya. ANCOVA juga begitu. Jika katakanlah, kalau ANAVA itu kan memasukkan variabel moderator, toh. Nah, sekarang variabel moderator sudah ada, tapi ada lagi variabel yang lain. Nah, gitu loh. Ya silakan gunakan ANCOVA 2 jalur, silakan. Itu maksudnya? Oke. Oke, sekarang sudah jam berapa ini? Nanti saya terlalu asyik, lupa dengan agenda yang lain. Jam 12 kurang dikit, Prof. Jam 12 kurang 2 menit. Oke. Prof, mau tanya lagi, Prof? Ya, silakan. Gini, Prof. Misalnya ketika kita memberikan suatu treatment, di mana treatment itu mungkin tujuan akhirnya itu untuk meningkatkan critical thinking skill misalnya, Prof, ya. Misalnya kita menggunakan problem based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, misalnya seperti itu. Nah, instrumen untuk mengukur keterampilan berpikir kritis itu, apakah kita menggunakan instrumen yang untuk mengukur secara umum berpikir kritis atau sesuai dengan misalnya mata kuliah atau mata pelajaran yang kita eksperimenkan, Bro? Oke. Variabelnya katakanlah berpikir kritis. Gitu toh? Nah, sekarang berpikir kritis dalam sebuah riset bisa kita letakkan sebagai variabel moderator. Juga kita bisa letakkan sebagai variabel tergantung. Nah, jika kita menetapkan sebagai variabel moderator, pasti definisi operasional dari berpikir kritis itu akan berbeda. Jika kita bandingkan kalau kita meletakkan berpikir kritis sebagai variabel tergantung. Nah, karena definisi operasionalnya berbeda, paling tidak itu definisi operasional, jika sebagai variabel moderator, maka dia akan ditetapkan sebagai trait, sebagai ciri yang melekat di dalam diri seseorang yang asumsinya menetap, sudah terbentuk, given, kalau ditetapkan sebagai variabel moderator. Tetapi kalau kita tetapkan dia sebagai variabel tergantung, nah, namanya saja variabel tergantung kan bisa berubah-ubah. Tergantung pada treatment, tergantung pada proses belajar, dan semua. Nah, jika dia sebagai variabel yang sifatnya bisa berubah-ubah, maka dia harus diukur dengan instrumen yang berbeda. Instrumennya adalah instrumen yang berasumsi bahwa variabel yang diukur itu adalah sebagai sebuah state, sesuatu yang berubah tergantung pada kondisinya.
Kalau kondisinya begini, dia bisa naik, bisa turun. Seperti hasil belajar itu kan bisa berubah. Kalau kondisinya baik, dia enak, tenang, hasil belajarnya bagus. Tapi kalau gelisah, sakit, hasil belajarnya turun. Sebagai state di situ bisa berubah-ubah. Definisi operasionalnya berubah, kajian teorinya berbeda, semua nanti struktur teorinya berbeda. Kalau kita meletakkan berpikir kritis sebagai variabel tergantung. Nah, karena begitu, indikator-indikator pengukuran yang ada di dalam instrumen berarti kan berbeda. Kalau indikatornya berbeda, maka nanti rumusan pertanyaan pasti berbeda. Artinya, instrumen untuk mengukur berpikir kritis sebagai nanti diletakkan sebagai variabel moderator, sebagai traits, itu akan berbeda dengan instrumen yang dipakai untuk mengukur berpikir kritis sebagai state. Dengan serinya itu akan berbeda. Bisakah? Bisa. Tetapi, ada tetapinya sekarang. Kalau katakanlah hasil belajar seperti hasil belajar konten yang dipelajari, pelajaran sejarah, tentang sejarah Majapahit. Siapa pendirinya? Tahun berapa? Nah, itu kan konten sejarah tuh ya. Nah, itu kan kontennya. Hasil belajarnya nanti diukur ya sesuai dengan apa yang dipelajari. Nah, sekarang tentang berpikir kritis, adakah konten untuk mengajar berpikir kritis? Nah, itu Bro, yang pertanyaan yang tak akan pernah bisa dijawab. Apa ya kontennya ya? Iya. Tapi Bro, banyak apa itu riset-riset disertasi dari TEP juga yang kakak kelas saya dulu. Itu banyak Bro yang sebagai variabel dependennya itu mengajukan kemampuan memecahkan masalah, kemampuan berpikir kritis. Nah, seperti itu, Bro. Nah, itu banyak. Betul sekali. Tetapi dari yang banyak itu tak ada yang memberikan penjelasan tentang itu, toh. Bahkan seringkali yang terjadi, mengukur berpikir kritis yang dimaksud, nanti menggunakan instrumen mengukur berpikir kritis sebagai trait. Itu banyak saya temukan itu. Dan jika nanti disertasi Anda seperti itu, terus pada saatnya saya menguji, terus saya tolak, apa yang terjadi padamu? Prof, solusinya bagaimana, Prof? Sebelum itu terjadi, Prof. Solusinya? Ya ojo koyo ngono. Selesai toh. Jadi kira-kira apa, Prof, yang sebenarnya Tetapi kau kan tidak semuanya mau dibimbing. Sehingga jadilah begitu. Nah, sekarang disertasinya sudah jadi. Jika itu ditolak, kau menolak hidupmu sendiri. Artinya mau bunuh diri gitu loh. Jadi kalau disertasi ini ditolak, saya mau gantung diri. Ya daripada kau gantung diri ya sudahlah. Berjalanlah. Karena tidak semua apa yang dikerjakan oleh manusia juga bisa sempurna. Ya kau termasuk mengerjakan sesuatu yang tidak sempurna. Tapi bisa diterima untuk lulus program doktor. Paling hanya begitu tuh bahasanya. Kenapa saudara senyum-senyum? Mau bunuh diri atau? Karena suaranya hilang. Suara siapa yang hilang? Suara saya? Iya, barusan. Ya, sengaja saya hilangkan supaya saudara tidak takut bunuh diri nanti. Ya, Prof. Gimana, Prof? Solusinya, Prof? Kalau misalnya nih ya, misalnya saya ngambil judul misalnya PBL itu ya, problem based learning.
untuk meningkatkan kemampuan memecahkan kemampuan berpikir kreatif, berpikir kritis. Nah, instrumennya untuk mengukur variabel-variabel dependen yang semacam itu seharusnya bagaimana, Bro? Ya, ya, yang baik, saudara tidak perlu menyusun proposal yang begitu, kan selesai toh. Karena saudara mengajar apa sesungguhnya? Saya, Bro. Kontennya. Oh ya, saya kontennya nanti apa? Memang belum pasti ya, Prof ya. Mau konten apa yang saya ajar? Kira-kira. Oh, kira-kira. Mungkin konten tentang model dan strategi pembelajaran, misalnya seperti itu, Prof. Lah, namanya saja strategi pembelajaran. Berarti kan saudara mengajarkan bagaimana strategi pembelajaran ini, kan itu toh? Ya kan isi dari itu tuh yang akan diujikan nanti. Bukan berpikir kritisnya. Nah, semuanya itu terjadi akhir-akhir ini. Hanya akhir-akhir ini loh ya. Ya kira-kira yang banyak terjadi itu kira-kira mulai tahun 15 deh. Kalau tahun-tahun sebelumnya sudah tidak akan menemukan itu. Mungkin terjadi kejenuhan kalau menyebut hasil belajar. Hasil belajar. Padahal kita sedang meneliti tentang strategi pembelajaran. Hasilnya ya hasil belajar toh. Apa yang sedang kita pelajari. Bisa C1, C2, C3, C4, C5. Kan bisa begitu. Kalau afektif bisa A1, A2, A3, A4, A5. Kalau psikomotor ada P1, P2, P3, P4, P5. Tetapi kenapa kok orang mencari begitu? Ya, saya tidak mau menceritakan lebih jauh tentang itu ya. Kenapa itu terjadi? Itu terbawa dari riset-riset lain yang ada di wilayah lain. Katakanlah riset psikologi, banyak itu. Riset psikologi, riset di bidang matematika, banyak. Ini riset pembelajaran. Lah kok ikut-ikutan? Ya sudahlah. Karena gini, Bro. Jadi ada anggapan seperti ini. Misalnya problem based learning. Itu kan kalau kita membaca tentang teori tentang problem based learning itu kan untuk meningkatkan critical thinking misalnya seperti itu, Bro. Kemudian misalnya kita ingin menguji coba mengkomparasi antara problem based learning dengan metode ceramah atau kuliah biasa gitu ya. Nah, kalau bahwa ada pandangan bahwa dua metode atau dua model pembelajaran ini tidak setara, Bro. Artinya yang satu untuk critical thinking skill, yang satu mungkin untuk knowledge acquisition aja, untuk menghafal, menghafal informasi seperti itu, Bro. Nah, kalau misalnya yang diukur itu variable dependent yang tidak setara, maka eksperimen ini kurang layak seperti itu. Karena tujuan dari kedua model ini tidak sama. Yang satu untuk berpikir kritis, pemecahan masalah, yang satu hanya untuk mengingat fakta, mengingat informasi, dan seperti itu. Nah, bagaimana itu, Prof? Iya, kan saudara sendiri sudah tahu kalau itu tidak setara. Ya, yang gampang. Saya berikan contohnya gampang lagi sekarang contohnya. Anda kena corona. Yang satu menggunakan vaksin corona, yang satu vaksin sakit perut. Kan tidak setara atau jelas sudah itu. Ya, kalau sudah tahu tidak setara, ya jangan dah membangun riset yang seperti itu. Jadi gini, Prof ya. Jadi yang kita jadikan standar itu mungkin salah satunya menggunakan ranah tujuan pembelajaran Bloom. Seperti itu, Prof ya. Misalnya kalau eksperimen pembelajaran
berbasis masalah atau discovery learning. Mungkin yang membedakan dengan pembelajaran yang sifatnya itu direct instruction, mungkin dari level pencapaian C-nya itu, Prof ya. Bisa. Seperti itu. Bisa. Nah, untuk kita yang di prodi teknologi pembelajaran, lebih baik untuk variabel tergantungnya menggunakan berbagai tipe klasifikasi hasil belajar yang sudah dibuat. Banyak sekali tuh menurut Gagne, lain lagi. Gagne kan punya dia tuh kapabilitas belajar. Mulai dari keterampilan intelektual. Apa maksudnya di situ? Mulai dari kemampuan dalam mendiskriminasi, membuat pembedaan antara satu karakteristik dengan karakteristik yang lain. Itu indikatornya. Di atasnya itu apa? Ada konsep konkret. Nah, konsep konkret itu sendiri apa? Bisa mengidentifikasi dari namanya, dari karakteristiknya, dari rentangan karakteristik. Itu sebenarnya sudah luar biasa loh. Semuanya hasil belajar itu. Konsep yang kita pelajari itu apa? Nanti ada konsep abstrak, ada rule, ada higher order rule. Itu yang sama dengan problem solving, pemecahan masalah. Tapi pemecahan masalah dalam konten. Bukan pemecahan masalah dalam arti umum. Itu baru satu klasifikasi dari Gagne. Gagne juga punya klasifikasi yang lain, motor skill, ada attitude, ada psychomotorik. Itu kan semuanya klasifikasi dari Gagne. Kalau dari Merrill juga punya klasifikasi lain. Dia memilah antara tipe isi dulu. Ada fakta, ada prinsip, ada fakta, konsep, prinsip. Tetapi tingkatan ujuk kerjanya, ada yang hanya mengingat, ada yang mengembangkan, ada yang menggunakan dan menemukan. Nah, sudah berbeda toh. Menemukan konsep, mengembangkan konsep, itu perilaku yang berbeda. Itu kalau kita menggunakan Merrill. Kalau kita menggunakan Benjamin Bloom dan Krathwohl, dia punya pilihan lagi. Ada afektif, kognitif, psikomotorik. Afektif, kalau yang direvisi dari Benjamin Bloom, ada lagi tuh peningkatannya. Nah, itu saja kalau kita jamah, tak entek-entek. Tetapi ya mahasiswa sukanya begitu. Nah, apakah saudara menginginkan saya untuk angkatan ini bertindak kejam? Kalau salah, saya katakan salah. Harus diperbaiki, harus ini jalannya. Itu namanya pembimbing yang kejam, carpe diem. Kan bagus juga. Anak-anak yang dibimbing itu nanti nyemplung ke jurang, asal dia tidak mati, tidak apa-apa. Kepleset, bagus, tapi kan tidak nyemplung. Hampir jatuh, tidak apa-apa, kan tidak jatuh. Wong jatuh aja juga tidak apa-apa, karena di bawah sudah disiapkan kasur. Nah, seperti itu loh ya. Dalam membimbing kita menggunakan paradigma yang seperti itu. Artinya sekarang apa? Tidak semua itu sebenarnya layak, tetapi bisa diterima. Anda telah belajar sesuatu dari situ. Belajar dari kesalahan. Dan nanti setelah Anda lulus hari ini, ada kesalahan seperti itu yang bisa diterima 10 tahun lagi, baru sadar. Saat itulah Anda akan tertawa. Dulu ternyata mestinya ini tidak bisa. Nah, silakan ya. Itulah cara kita belajar. Karena belajar dari kesalahan juga merupakan sebuah bagian dari belajar yang luar biasa. Nah, oleh karena itu yang penting sudah menyadari. Kalau sejak awal, seperti pertanyaan-pertanyaan Arif tadi, artinya Diko sudah sadar sekarang ini
sebelum mengembangkan proposal sudah punya kesadaran. Nek sampai sesuk koyo ngono ya Arif ya, itu namanya sadar di dalam ketidaksadaran. Sudah, jangan takut melangkah. Melangkah saja. Jika ada kesalahan, jika kesalahan itu tetap ada titik toleransi yang bisa diterima, sudah jalan aja. Karena sampai sekarang pun tidak ada sebuah disertasi yang dihasilkan di Nusantara ini yang mengguncang dunia, toh. Masa Diko akan menghasilkan disertasi yang ingin sampai dunia pun terguncang? Sudah, itu merupakan bagian dari belajar. Tapi saya juga kepingin ya, kembali ke zaman dulu ya. Jadi kalau memang salah, coret saja. Biar Janganlah, Prof. Bingung lagi ketemu, cari variabel, coret lagi. Nanti tanya begini, tidak bisa, coret lagi. Bagus. Yang terakhir, Prof. Oke, ada pertanyaan lain? Tidak ada? Sekarang pukul berapa ini? 12.15. Waktu juga yang akan memisahkan kita, toh. Masih ada hari lain untuk kita belajar. Nah, saudara, minggu depan, saudara ingin bersama dengan saya minggu depan? Siap, Prof. Iya, Prof. Siap, Prof. Minggu depan, Tatap muka, Prof. hari Rabu minggu depan, saya akan ada kira-kira di Danau Galilea. Wow. Ikut, Prof. Hari Rebunya. Mungkin. Tanggal berapa hari Rebu itu? 15, Prof. 5. Ya, kira-kira itu. Kalau tidak mungkin dilormati nanti. Nah, jika memang nanti saya akan tetap menggunakan HP saja daripada saya membawa laptop berat-berat, HP. Jika HP saya bisa mendapatkan sinyal bagus dengan paket yang ada, kita akan coba. Tetapi saudara di sini pukul berapa? Pukul 10. Saya di situ selisih 5 jam ya. Kami menyesuaikan aja, Prof. Prof, Dugeng bisanya jam berapa? Malam juga tidak apa-apa, Prof. Di sini pukul 10, di sana bangun pagi pukul 5. Malah mungkin bisa, toh. Kalau bisa lebih awal lagi. Nggak apa-apa, Prof. Intinya kita bisa lihat-lihat keadaan di sana, boleh nggak? Titik start mulai perjalanan tiap hari itu biasanya pukul 7 sudah mulai. Dan kita biasanya bangun pukul 5 karena pukul 6 sudah breakfast dan pukul 7 kita start untuk melakukan perjalanan. Kalau pukul 5 atau lebih awal lagi pukul 4, tapi saya mungkin yang masih mengantuk. Nanti buka saja tetap ada link ya untuk Zoom. Nanti kita bisa atau tidak. Nanti begitu saya bisa klik, ya berarti bisa, gitu ya. Ya, Prof. Ya, Prof. Oke, saya akan tunjukkan dengan itu di mana saya ada pada saat itu, gitu. Iya, Prof. Itu kan seru, Prof. Live streaming, Prof. Ya, saya akan meninggalkan UM kira-kira 12 hari kerja. Wow. Mulai tanggal 10 saya sudah meninggalkan dan akan kembali 21 atau 22, tergantung nanti. Nah, setelah itu kita akan bisa bersama-sama lagi. Kalau saya masih membutuhkan istirahat, ya saya sambil tiduran masih bisa buka link Jumto untuk disesuaikan. Ya, sehingga kita tetap meskipun di mana kita berada, kita akan tetap bersama-sama.
Begitu ya? Prof. Iya, Prof. Baik, Prof. Siap. Oke, nah ini sudah waktunya di kau istirahat, makan siang, silakan genapi apa yang dibutuhkan hari ini. Terima Prof, kasih. boleh bertanya, Prof. Sebentar aja, Prof. Oke, begitu saya ambil posisi lead ya. Ya, Prof. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Baik, Prof. Prof. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Iya, Prof. Prof, hati-hati di Siap, jalan. Prof. Prof. Selamat. Selamat siang, Prof. Prof Yun.